Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi. kami dari kelompok berapa sih? Oh bukan, nggak ada nomor kelompok. Kami apa? Di sini akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra yang mana dengan studi kasus yakni mengukur apa jalur terpendek dari pencarian rute ke Amikom dari masing-masing entah rumah, kos ataupun manapun. Di sini anggota kami beranggota slide sebelumnya. Di sini kami beranggotakan Rian Diki Satria, kemudian Muhammad Aldi Fahri Alamsyah, kemudian ada Bagas Arya Suara, Muhammad Reza Fernanda, dan saya sendiri, Musakbar Maulana. Untuk alasan kenapa kami memilih algoritma Dijkstra ini, yang pertama karena sudah dijelaskan sama ibunya atau teman-teman kami pada pertemuan sebelumnya, sehingga kami sedikit lebih mengerti mengenai algoritma ini. Kemudian juga untuk mempermudah orang mencari rute tercepat ke Amikom. Jadi untuk solusi mungkin maba-maba baru yang tidak tahu arah Amikom ataupun tahu cuman tapi belum mengerti ada jalan yang lebih cepat, sehingga kami memberikan dari masalah tersebut. Next. Nah, cara kerja dari project ini atau studi kasus ini yakni yang mana titik awal atau titik rumah yang pertama menjadi node pertama atau rumah kita, rumah mahasiswa tersebut menjadi node utama, kemudian lalu tentukan bobot jarak pada node awal ke node terdekat. Jadi nanti akan memperbandingkan antara jalan satu, terus jalan dua, jalan tiga. Nah, di setiap jalan itu ada sebuah node atau titik-titik. Kemudian tentukan bobot dari setiap node ke node lain, kemudian set nilai 0 pada node pertama dan nilai tak terhingga pada node lain. Jadi sebelum melakukan semuanya itu, jadi node awal itu akan diset menjadi 0, kemudian node lain itu tak terhingga. Kemudian atur node awal sebagai node keberangkatan, yang mana node titik awal itu menjadi node keberangkatan. Kemudian pada node keberangkatan perhitungkan node lainnya yang paling dekat dengan keberangkatan yang belum dilalui, dan perhitungkan jarak dari awal keberangkatan. Jika jaraknya lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah diperhitungkan sebelumnya, hapus data yang lama, simpan ulang data jarak sebelumnya. Jadi maksudnya itu begini. Ketika node awal dia bergerak ke node berikutnya, kemudian bergerak lagi ke node berikutnya, kemudian ada jalur persimpangan, dia akan memilih alur mana node yang akan diambil. Yang sebelumnya itu node-nya lebih jauh dibanding node yang baru ini. Maka node sebelumnya akan diganti datanya dengan node yang baru. Next. Kemudian setelah selesai menghitung setiap jarak pada node lainnya yang berdekatan, tandai node yang sudah dilalui sebagai node dilewati. Node yang sudah dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang akan disimpan adalah jarak dengan bobot paling kecil bobotnya. Seperti yang saya bilang pada step sebelumnya, yakni jadi ini akan mengkalkulasikan setiap node ya. Jadi ketika ada node, ketika misalkan dari rumah terus ada persimpangan, ketika kita memakai jalur yang kanan itu lebih panjang, yang mana nilainya 20, namun ketika kita melewati jalur yang kiri itu nilainya 15, kemudian jalur yang kiri itu ada persimpangan lagi nilainya 20, kemudian ke kirinya lagi nilainya 15, maka itu akan diambil nilai ke kiri semua itu, kemudian nilai yang apa itu yang sudah dilewati itu akan digantikan semua dengan bobot-bobotnya. Kemudian atur node belum dilewati dengan bobot jarak paling kecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Untuk step berikutnya maka ulangi langkah dari awal. Jadi ketika sudah selesai melakukan perhitungan ke node berikutnya atau node belum dilewati, maka ketika sudah selesai maka perhitungannya akan sama seperti hal sebelumnya. Kemudian mungkin itu adalah cara kerja dari yang mana sistem utama sistem itu algoritma Dijkstra yang bekerja pada studi kasus ini, yang kemungkinan mungkin ketika misalkan disuruh membuat project dalam bentuk aplikasi, dari pilihan tim kita antara mobile atau web gitu. Next.
Algoritma yang kami gunakan seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, yakni algoritma Dijkstra, yang mana bisa terlihat yaitu merupakan salah satu algoritma pencarian jalan terpendek. Algoritma bekerja dengan mengoptimalkan pencarian terpendek dari not awal sampai not terakhir, atau tujuan dengan memperhitungkan kalkulasi bobot terpendek. Jadi algoritma ini itu salah satu algoritma pencarian jalan terpendek ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa algoritma lagi, namun kenapa kita memilih di sini ya karena seperti yang saya sebut di awal tadi, karena dari pertemuan sebelumnya dari teman-teman kami sudah menjelaskan ini dan kami ingin membuktikan apakah memang ini benar-benar bisa bekerja untuk mencari sebuah jalan terpendek dengan mengimplementasikannya di mobile ataupun di web. Oke, next. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Hanya hal tersebut yang bisa kami sampaikan. Jika mungkin ada beberapa kata yang kurang menjelaskan ataupun kurang cocok, mohon maaf tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.